Jadi kalau ada imam nanti habis main voli, habis itu sholat duduk dia. Nah, perlu dipertanyakan. Makanya kalau ada imam sanggup berdiri, lalu dia sholat duduk, biarkan dia sholat sendiri, kita tak ikuti. Ini perkaranya adalah imam yang tidak sanggup berdiri. Jelas? Ya sebab ya? Jangan nanti mentang-mentang jadi imam sehat walafiat, habis itu sholat duduk semua katanya. Enggak. Jadi imam yang tidak sanggup berdiri, kan jelas kronologinya. Semua yang dilakukan Nabi, dia sholat duduk jadi imam ini, baik dalam hadis Aisyah dan Anas ibn Malik, ada dalam kondisi tidak sanggup berdiri. Nah, tidak sanggup berdiri. Nah, cuma salahnya makmum yang di belakang, mereka sanggup berdiri? Sanggup. Nah, apakah mereka ikut imam? Karena imam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Baik imam yang sifatnya imam pemerintah, waliul amri, maupun imam dalam solat kita. Karena kaitan keduanya sangat erat. Di mana solat di belakang imam, waliul amri, sekalipun fasik itu tetap wajib. Tetap wajib. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, sekarang dia jadi imam, diikuti sesuai dengan perintah Nabi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Sekarang dia duduk. Masa kita berdiri? Apalagi ada dalam hadis, beliau perintahkan untuk duduk. Dan disebutkan alasannya, ilahnya adalah jangan seperti orang-orang Persia terhadap raja-raja mereka. Mereka selalu berdiri menghadap ke rajanya. Sedangkan Nabi SAW melarang itu. Makanya dikatakannya, apabila kalian dapatkan imam kalian salat dalam keadaan duduk, maka wasallu qu'udan ajma'in. Maka salatlah dalam keadaan duduk semuanya, supaya tidak berbeda dengan imam. Supaya tidak berbeda dengan imam. Ini pendapat atau riwayat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, wa hadza mithlu kemudian dalam hadis Anas Aisyah, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan, wa akhbarana Malik, Imam Malik menceritakan kepada kami hadis ini, an Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah. Hisham bin Urwah ma'ruf, adalah sahabat Nabi, sahabat anak dari Urwah ibn Zubair, dan Urwah anak dari Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Saya 10 sahabat yang masuk surga. Dan anaknya Urwah adalah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di Madinah itu penuh dengan fuqaha, tapi yang paling terkenal dan kesohor adalah 7 orang. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair. Seperti doanya, masih ingat doa ini dalam Hijr Ismail. Ada 4 orang yang berdoa. Urwah berdoa supaya ilmunya diwarisi. Alhamdulillah, Allah berikan dia ilmu yang diwarisi sampai hari ini. Semoga Allah memenuhkan beliau dengan rahmatnya. An abihi, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari bapaknya Urwah bin Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi maradihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ke masjid di waktu sakitnya. Dalam riwayat lain dijelaskan waktu sakit menjelang meninggal, seperti dalam riwayat Muslim. Fa ata Abu Bakrin wa huwa qa'imun yusalli bin nas. Lalu dia datang mendekati Abu Bakar yang waktu itu jadi imam. Abu Bakar jadi imam. Fastakhara Abu Bakar. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Berarti Abu Bakar merasa kedatangan Nabi apa enggak? Enggak khusyuk salatnya. Hah? Ya, kalau Abu Bakar enggak khusyuk kah? Tentu Pak Bakar lebih enggak khusyuk.
Jadi khusyuk itu bukanlah artinya tidak mengetahui apa yang ada di sekeliling. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul khashiin, orang yang paling khusyuk salatnya, tetap merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka kan tidak syarat khusyuk, ya, tidak menjadi syarat khusyuk tidak menyadari apa yang ada di sekitar kita. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian ulama, ada yang diriwayatkan seperti kalau kita baca dalam Hilyatul Auliya Imam Abu Nuaim, ada di antara mereka yang salat runtuh masjid dia tak tahu. Gitu. Masjid runtuh dia enggak tahu. Nah, saking khusyuknya. Sebagian mereka berkatakan seolah-olah ini lebih khusyuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana, Pak? Lebih khusyuk dari Nabi? Nah. Karena khusyuk itu tidak mesti menghilangkan rasa. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai seperti itu. Nah, itu ijtihad dari beliau. Mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti tidak lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum bisa, tidak ada masalah. Asal jangan sampai melupakan salat. Nah, saking khusyuknya lupa salat. Nah, ada sebagian saking apanya, boleh enggak salat apa sebab saya sedang berzikir. Sebab zikir atau selawat lebih afdal dari salat. Nah, kalau ini jangan. Nah, ini menyesatkan ini. Karena ada yang mengatakan bahwa selawat lebih afdal dari salat. Apa sebab? Karena selawat bagian dari salat. Sejak kapan pula onderdil lebih mahal dari mobilnya? Ini kadang-kadang orang kalau terlalu mengikuti akal seperti orang yang tidak berakal. Orang terlalu mengikuti akal seperti tidak. Sejak kapan onderdil lebih mahal dari mobilnya? Alasannya itu karena dia bagian dari salat. Sehingga selawat lebih utama dari salat. Atau dengan alasan tidak sah salat kecuali dengan salawat. Maka dia lebih afdal. Sejak kapan pula? Betul, mobil tak jalan kalau tidak ada pentilnya. Kalau tidak ada pentilnya bisa jalan? Hah? Pentil atau pentil? Pintin. Kalau sekampung pintin. Kan tidak ada pentilnya. 441 aja sudah tidak bisa jalan mobil. Bisa Ustaz? Iya bisa, tapi habis dia, rusak dia. Nah. Apakah pentil lebih mahal dari mobil? Tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang kita kan gengge aja semua kan, ngangguk-ngangguk aja. Tentang ustadz yang ngomong itu. Makanya jangan ngangguk-ngangguk aja asal kalau saya ngomong itu. Kalau ada yang perlu tidak pas, katakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, seperti tadi, Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa Nabi datang, fastakhar, dia mundur. Maka Nabi SAW isyaratkan kepadanya. Kenapa Nabi isyaratkan? Karena dia tidak kuat lagi ngomong. Tidak kuat karena sakit. Nah, atau kemungkinan lain bahwasanya supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi asyara ilaihi, atau karena dia sudah dekat. Asyara ilaihi an makanak. Tetap an kama anta, tetap pada posisimu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambi Abi Bakar. Lalu Rasul duduk di samping Abu Bakar. Kenapa dia duduk? Tidak sanggup berdiri. Karena biasanya Nabi selama ini tidak pernah duduk. Kecuali ketika tidak sanggup. Jelas? Maka ketika dia tidak sanggup berdiri, maka dia duduk. Di mana duduknya? Di posisi kiri. Berarti kalau dia di kiri, jadi apa dia? Hah? Imam atau makmum? Antum tahu dari mana? Iya, kalau di sebelah kiri. Hah? Jadi imam. Masya Allah. Boleh makmum mengganti imam? Hah? Boleh pun tak makmum mengganti jadi imam?
Boleh sekali, kenapa enggak? Apalagi memang Nabi asalnya imam. Asalnya imam. Ini misalnya bila imam terlambat, saya maju. Baru saya Allahu Akbar, datang imam. Dia enggak mau, ustaz sembarangan aja. Maju dia ke depan, saya mundur. Boleh mana? Kenapa? Karena dia imam. Tapi dengan syarat, belum masuk satu rakaat. Atau belum masuk ke rukun yang lain. Tapi kalau sudah masuk ke rukun yang lain, tahan dulu, mam. Karena itu sudah, kalau ada jalan mobilnya, boleh. Sedang berjalan, ganti sopir boleh? Kecuali memang berhenti mobilnya. Habis wudunya, tidak tahan wudunya rupanya untuk satu rakaat saja. Wudunya hanya untuk satu rakaat, batal wudunya. Lalu dia pergi, dia dua pilihan. Pilihan pertama, suruh jemaah menunggu. Ya, menunggu. Dia pergi wudu. Kalau sekarang kayaknya tidak bisa. Nanti pada berembuk mereka, maju gitu. Lama sekali ini imam. Nah, maka sekarang mungkin pilihan kedua al-istikhlaf, yaitu makmum maju. Ya, makmum, makanya ada imam apa istilahnya, imam cadangan ya, imam cadangan. Atau siapapun yang dekat dengan imam, makanya yang di belakang imam mesti yang bisa menggantikan, kalau bisa ya, adalah orang-orang yang hafalannya bagus, dan setidaknya bisa dia di saat imam berhalangan, dia bisa menggantikan. Harus di belakang itu. Ma'asyarul kiram ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang Abu Bakar baru saja takbir. Nah di sini dalam kondisi seperti ini, boleh makmum lebih duluan takbiratul ihram dari imam. Dia belum masuk ke rukun yang lain, baru takbiratul ihram. Jelas berarti? Jadi dalam kondisi seperti ini, bila imam yang asal datang, maka boleh dia menggantikan. Karena ini kan bukan imam asalnya kan? Bukan imam. Karena zaman Nabi ada imam cadangan. Masa Nabi ada imam cadangan? Entah. Nabi yang selalu imam. Karena Nabi tidak tergantikan. Tapi ketika dia dalam kondisi sakit, atas perintah beliau disuruh Abu Bakar. Kan dalam kisah sebelumnya disebutkan bahwa Abu Bakar sebenarnya tidak mau, atau istrinya Nabi SAW yang notabene anak Abu Bakar berkali-kali melobi Nabi SAW, jangan bapak saya. Sebab apa? Abu Bakar itu kalau baca Quran nangis terus. Masya Allah. Memang orang hebat itu selalu nangis baca Quran. Nah, kalau kita sekarang kalau suruh baca Quran nangis, itu yang jadi orang hebat. Suruh baca Quran nangis nih. Nah, jadi makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kalau nak cari pemimpin, cari yang nangis baca Qurannya. Jangan yang nangis bila disuruh baca Quran. Nah, sebab apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dah puas dengan janji-janji peningkatan ekonomi, dah losi kita. Ya kan, dah jemur kita. Meningkat ekonomi, utangnya meningkat, bukan ekonomi yang meningkat. Iya dah. Saya baca yang Orde Baru aja, Orde sekarang nanti banyak tersinggung nanti. Ya, Orde Baru. Soeharto berhasil menjadi macan Asia waktu itu. Indonesia kan disebut dengan macan Asia ya. ASEAN maksudnya. Tahu enggak teman-teman, peningkatan ekonomi per tahun berapa? Paling tinggi 7,5%. Tahu enggak selama beliau memerintah berapa persen tambah utang? Enggak tahu juga. Enggak usah tahu, Pak. Oh ya, nanti kalau Bapak yang tahu nanti dendam kesumat. Saya karena orangnya pemaaf, saya tahu gitu. Enggak dimaafkan gimana juga gitu, enggak punya apa. Ya, utang tambah 11.000%. Untuk menaikkan ekonomi 7,5%. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Enggak tahu tuan-tuan. Saya coba contoh konkret lah. Jangan ngurus negara, kita sendiri. Saya berdagang dengan modal 10 juta. Masya Allah, 10 juta di awal tahun ini. Hitung dari sekarang ya. Tahun depan saya dapat Masya Allah
aset saya naik jadi 50 juta. 50 juta. Ternyata hutang saya untuk modal usaha ini dari kemarin 10 juta, saya berhutang di bank 150 juta. Gimana? Rugi apa untung? Rugi. Iya. Memang nampaknya aset saya naik dari 10 juta jadi 50 juta. Ternyata untuk dapat 50 juta ini utang 150 juta. Yang 100 mana? Itu yang saya makan. Supaya aset ini tetap terlihat bertambah. Makanya saya tidak percaya kapan ekonomi. Serius. Ya, tentu percaya silakan. Apalagi kalau mau dikasih serangan subuh. Tapi katanya serangan zuhur lebih parah daripada serangan subuh katanya. Ya, ada istilah baru yang saya dengar. Serangan zuhur lebih parah dari serangan subuh. Apa tafsirnya? Saya tidak paham. Ya, yang paham awas saja, jangan kena serangan zuhur. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau ada yang kampanye, saya kalau jadi pemimpin, saya akan nangis baca Quran atau nangis disuruh baca Quran, atau saya akan ajak masyarakat saya untuk istiqamah beragama. Ya, bukan campur-campur agama enggak. Ya, itu masing-masing istiqamah beragama. Karena yang bisa toleransi yang paling baik itu adalah masing-masing beragama menurut agamanya masing-masing. Tidak campur aduk. Kalau campur aduk pasti menghasilkan orang-orang yang tidak toleransi. Allah musta'an. Pemaksaan yang terjadi. Jelas? Nanti minoritas memaksa yang mayoritas. Yang tidak boleh, itu yang tidak boleh. Minoritas memaksa yang mayoritas. Yang berpuasa wajib menghormati yang tidak. Kan itu lagi yang terjadi. Yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Dulu enggak. Yang tidak puasa menghormati yang puasa. Kalau sekarang berbalik. Yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Masya Allah, mantap. Nah, itu akibat daripada nak membenarkan semua agama. Nauzubillah. Balik ke sini Pak Edi. Jadi Imam Abu Bakar menggantikan Nabi. Nah, Nabi bisa kembali, maka dia mengambil posisi. Tapi bila sudah masuk ke rukun yang lain, selain takbiratul ihram, maka imam harus jadi makmum. Seperti kasus Nabi waktu itu pergi mendamaikan dua kelompok atau dua suku yang berseteru. Jadi di zaman Nabi ada juga orang berseteru. Ada Pak? Ada. Maka Nabi mendamaikan. Terlambatlah datangnya. Sehingga digantikan oleh Abdurrahman ibn Auf. Salat. Nah, di saat itu Nabi terlambat. Maka Nabi tidak menggantikannya. Apa sebab? Karena sudah masuk ke rukun yang lain. Jelas? Jadi yang ditolerir adalah baru takbiratul ihram, seperti yang kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dalam kondisi imam terlambat takbiratul ihram, maka boleh menggantikan posisi imam pengganti. Tetapi supaya tidak ribut orang di belakang nanti, ya kan, jadi kalau kita Pak Haji jadi isu semua nanti itu, ya kan, tidak pula sampai hati pula menggantikan. Ya. Nah, jadi kalau supaya tidak jadi isu, kalau mau terlambat ikut saja dari di belakang. Ya, kita zaman-zaman sensitif seperti ini tidak boleh. Nah, saya mengatakan ini saja bagi yang pertama kali mendengar, nanti akan saling ada fatwa baru itu kan ya. Kaji baru. Jadi tolong jangan diviralkannya itu, jangan dipotong-potong yang ini. Sebab nanti jadi masalah. Karena kebanyakan kita enggak tahu masalah dan suka ngungkit-ngungkit masalah. Akhirnya bermasalah. Jadi ini untuk diketahui saja. Untuk diketahui saja. Bila tuan-tuan nanti melihat sehingga tidak terkejut. Nah, dan semoga tak akan kita lihat lagi. Nah, jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, afwan,
Fa'ata Abu Bakar wa qa'imun yusalli bin nas fastakhara Abu Bakar fa'asyara ilaihi an makan kama anta. Fajalasa Rasulullah ila jambi Abu Bakar. Lalu Rasul tu duduk di samping Abu Bakar. Fa kana Abu Bakar yusalli bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar salat dengan salat Rasulullah, artinya mengikut Rasulullah SAW. Wa kana an-nas yusalluna bi salati Abi Bakrin, dan jemaah salat mengikut Abu Bakar. Sebagian salah paham, dianggapnya imamnya dua. Imam pertama Rasulullah, makmumnya siapa? Abu Bakar. Imam kedua Abu Bakar, makmumnya siapa? Sahabat. Ini keliru. Tidak boleh dua imam dalam satu kali salat, tidak boleh dua imam. Tapi maksudnya adalah karena Nabi duduk, tidak terlihat oleh yang di belakang, maka mereka mengikuti gerakan Abu Bakar. Yang kedua, karena suara Nabi lemah, tidak terdengar juga oleh sahabat yang jauh, maka Abu Bakarlah yang menyampaikan itu. Disinilah hujjah kenapa orang seperti sekarang di masjid-masjid besar, di Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi atau Istiqlal dan sebagainya, di masjid-masjid besar ada mu'id, ada seolah-olah imam kedua, gitu kan? Allahu Akbar yang kedua tadi. Supaya apa? Supaya sebenarnya walaupun hari ini akhir kita berhujjah, kan tidak penting lagi mikrofonnya lebih keras pula mikrofon. Iya kan, mikrofon dah. Ada kalanya mikrofon imamnya macet. Sah? Memang tidak selalu terjadi, tapi untuk antisipasi maka ini tetap diteruskan. Apalagi kalau seperti di Masjidil Haram. Kalau sempat di Masjidil Haram tidak diberlakukan ini, sempat mik imam masalah 1 detik ketika menyebutkan Allahu Akbar, tidak tahu jemaah. Nah, andainya jemaah di belakang saf kedua setelah saf pertama rukuknya ya, terus kan berurut. Imam sudah sujud, ini belum, yang belakang belum rukuk. Ya berapa ratus saf itu? Sah? Nah, kalau sempat baru melihat orang depan baru kita bergerak, jelas ya? Maka yang di belakang belum rukuk, imam sudah tahiyat akhir nanti. Nah, makanya ini tetap diadakan. Jelas? Kan antum mungkin agak terganggu dikit. Apa pula ini? Apalagi suaranya lain pula kan? Panjang pula apa namanya. Jadi kenapa tetap diadakan? Karena itu. Sebab untuk antisipasi, walaupun sangat-sangat jarang terjadi, tapi bila terjadi bisa membuat kekacauan dalam sholat jemaah. Jangankan itu, sujud sajadah aja banyak yang sujud sajadah banyak aja yang masalah, ya kan? Apa sebab? Makanya di sini juga sebagian ulama, apakah sujud sajadah itu dengan takbir atau tidak? Sebab kalau tidak dengan takbir, mereka sebagian besar tidak tahu. Sebagian besar tidak tahu. Nah, di sini juga fungsinya kalau saya lihat, kalau yang mu'id, yang mengulang yang kedua tadi ya, sebutlah imam kedua ya, sebenarnya bukan imam kedua, mu'id istilahnya. Dia kalau sujud sajadah, takbirnya beda dengan takbir yang lain, ya kan? Lebih cepat, Allahu Akbar, gitu dah. Supaya orang paham bahwa ini bukan takbir untuk ruku. Sebenarnya sengaja dibuatkan seperti itu. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bahkan Abu Bakar salli bi salati Rasulillah, Abu Bakar salat dengan salatnya Nabi, mengikut Nabi SAW. Karena suara Nabi lemah, maka beliau yang mendengar dan didengarkan suara Abu Bakar kemudian gerakan juga seperti itu. Ini juga jadikan dalil oleh para ulama bahwa solat berjamaah selama saf di depan masih terlihat oleh yang di belakang, maka jemaahnya tetap sah walaupun sampai ke luar sana, walaupun sudah di luar masjid. Misalnya kemarin Ramadan kemarin, Masya Allah, mungkin orang sudah sangat rindu sekali solat di Masjidil Haram. Itu di malam 27 itu sampai 3 kilometer
sampai 3 kilometer di Masjidil Haram sampai keluarnya orang sholat di jalan. Kalau 3 kilometer sampai sini kemana dia? Pasar pagi ya? Hah? Pagi ya? Ya sampai di situ. Kalau enggak pakai mikrofon lah, aja mana orang tuh nah. Makanya di jalan-jalan itu sekarang penuh dengan mikrofon. Dan insya Allah kalau mega proyek yang direncanakan terakhir ini selesai, insya Allah sampai ke situ musallanya. Sampai, enggak tahu setidaknya dekat dengan situ. Karena direncanakan berdasarkan konsep terbaru itu, Masjidil Haram itu bisa menampung 5 juta orang sekali sholat. Sekarang kan baru 1.700.000. Dengan Tausiah Malik Abdullah, saya tidak tahu mungkin sudah bisa 2 juta lebih. Tapi nanti terakhir, ya mega proyek yang dilaksanakan sekarang itu sampai 5 juta orang. Dan insya Allah hotel-hotelnya berada dekat kita juga. Jadi sekelilingnya itu. Dan juga bisa menampung 5 juta jemaah. Oleh sebab itu Bapak daftarlah cepat. Ya insya Allah akan kalau sudah itu selesai akan cepat. Akan antrian kita akan semakin berkurang masanya. Sekarang kan sampai 20 tahun. Iya. Sudah 20 tahun dia. Hah? Lebih mungkin enggak? Sampai ada yang bilang daftar tahun ini bisa tahun 2100 kan belum haji. Kan 2100 boleh haji. Enggak apa-apa daftar aja lah. Allah Maha tahu gimana caranya kita nak. Yang penting kita sudah berniat. Ya Allah saya ada berniat. Mudah-mudahan nanti seperti tadi. Nah, pasti ada penyelesaiannya. Setidaknya kita sudah berniat. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, sekarang hadis ini berbeda dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Anas. Naam. Wa bihi ya'khudhu asy-Syafi'i. Wa bihi ya'khudhu asy-Syafi'i. Hadis ini yang dijadikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai dasar bahwa imam yang sholat duduk, jemaah yang sanggup berdiri, masih sholat berdiri. Nanti beliau akan sebutkan alasannya. Nah hadis ini, seperti yang kita lihat, hadisnya mursal. Hadis mursal artinya terputus sanadnya. Terputus sanadnya antara Urwah dengan Nabi SAW. Karena Urwah bin Zubair tabi'i, dia tak bertemu Nabi SAW. Hadis mursal termasuk hadis dhaif. Cuma dhaifnya tidak seperti hadis-hadis dhaif lainnya. Karena apa? Yang gugur di sini kan sahabat. Adalah sahabat. Dan biasanya tabi'in itu dari dan ke Madinah. Salah satunya sanad sampai kepada yang meriwayatkan hadis itu sahih. Sekarang kita uji ini. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Akhbarana Malik. Malik telah menyampaikan kepada kami berita ini. Siapa Malik itu? Imam mazhab Maliki. Imam mazhab Maliki. Yang kata Imam Al-Baji rahimahullah ketika menasihati 2 orang anaknya, apa nasihatnya? Jangan kalian sampai beragama taklid buta kepada siapapun. Ini pesan ulama. Kalau pesan pemikir sekarang, kalian wajib taklid buta kepada mazhab tertentu. Ini mazhab pemikir. Kalau bertembung pemikir dengan ulama, kita dahulukan siapa? Ulama. Jelas? Ini sebenarnya pemikiran orang sekarang juga. Masa kontemporer juga. Kalau tidak bermazhab nanti kacau umat. Terus Nabi dulu tidak bermazhab, tidak ada kacau. Awak yang kacaunya. Sah? Awak yang bermazhab yang kacau nampaknya. Dulu sahabat tidak bermazhab, tidak kacau dia. Imam Malik sendiri dulu tidak bermazhab, tidak kacau. Terus antum kenapa kacau sendiri? Karena bermazhab. Nah, bukan tidak boleh. Nah, nanti nilai lagi laporannya. Orang itu tidak bermazhab dia katanya kan. Itulah jahat sekali. Itu nah, kena pakai rapotnya dilecut pakai lidi atau lidi pak. Ujung lidi pula lecut sama gurunya. Nangis dia.
Nangis meraung-raung pulang ke rumah. Lari-lari. Saya dipukul sama guru pakai bloti. Tahu bloti? Balok. Tentu dengar ayahnya, dengar anak yang tak pernah dia lecut saja. Dia pukul pakai bloti kan. Tak sempat lagi dia tengok anaknya. Dia ambil parang pergi lari ke sekolah. Mana Ustaz Siano yang pukul anak pakai bloti? Lalu yang guru bilang, saya Pak. Mana blotinya? Ini lidi ini yang saya pakai. Jadi kadang-kadang anak ini jangan terima langsung aduannya. Paham saya? Kadang pakai pistol air dibilangnya dibilangnya pakai senapan laras panjang gitu. Jadi orang tua juga ketika dapat aduan anak jangan dengan sikap yang tidak arif itu. Sebab orang demikian juga jemaah sekarang. Kalau dapat ustaz tukang fitnah jangan telan mentah-mentah, karena di zaman ini ustaz saja banyak tukang fitnah. Tadilah ketika bicara tentang sifat Allah SWT, awak katakan Allah bertangan. Cukup segitu. Dia bilang orang Wahabi itu dibilangnya Allah bertangan seperti tangan kita. Ya. Ada telunjuknya, ada dia tafsir gitu. Di mana dia dapat tafsiran sendiri? Memang kita katakan Allah bertangan. Di mana dapat? Allah yang bilang, Nabi yang kata, sahabat yang yakini, tidak ada yang bantah. As-salaf semuanya ijma' dalam masalah itu. Kapan boleh kita? Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Kembali ke sini. Malik ibn Anas. Jadi kata Imam Al-Baji, kalau kalian jangan beragama taklid pada siapapun. Tapi kalau tak bisa dielakkan taklidlah pada Malik bin Anas. Taklid pada Malik bin Anas. Apa sebab? Tak satu pun imam alim di suatu bidang kecuali di bidang lain, fikih dan hadis, orang lain lebih alim daripadanya. Ini kata Imam Al-Baji, dia wafat 439. Abu ulama bekas kelima. Tapi Malik dia imam di hadis, imam di fikih. Kalau yang lain tidak. Paham ya tak? Harus diulang kembali nampaknya. Saya sabar. Imam Abu Hanifah di masanya adalah yang paling ahli di bidang fikih. Ahli di fikih. Tapi di hadis beliau jauh ketinggalan oleh ulama-ulama yang sezaman dengannya. Yang sezaman dengannya. Misalnya dengan Al-A'mash. Wafatnya sama 150. Dengan Asy-Sya'bi, wafatnya sama 150. Dan lain-lainnya. Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Hanifah di hadis dibanding ulama lain jauh di bawah. Tapi di fikih dia paling atas. Kita lihat lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia di masanya imam di fikih. Dia yang paling tinggi. Diakui oleh ulama-ulama yang lain. Cuma di hadis, dia sendiri ngaku. Antum ya Ahmad a'lamu bil sunnah minna. Ahmad, kalian ini lebih paham, lebih tahu tentang sunnah dari saya. Idza alimtum haditsan sahihan fa akhbiruni. Kalau kalian tahu ada hadis sahih, sampaikan ke saya. Berarti di fikih dia imamnya, tapi di hadis ada yang lebih daripadanya. Bukan saya katakan di hadis dia tidak imam, salah paham pula. Dengar baik-baik ya, jangan bilang sampai peloti nanti. Ini kadang-kadang adalah merendahkan Imam Syafi'i kerjanya katanya. Ya, memang kalau telinga sakit itu memang nauzubillah. Ya, lagu terindah pun jadi lagu dengan musik indah pun jadi tidak indah di telinganya. Makanya jangan sampai mendengar sesuatu itu dan kondisi telinga sedang berdengung. Ya, telinga sedang bersihkan betul-betul telinga itu supaya nanti jangan salah paham. Saya menukil perkataan Imam Al-Baji, bukan perkataan saya. Tapi juga harus dipahami perkataan imam itu bukan seperti yang tadi, bahwa Imam Syafi'i dia imam di hadis, imam di fikih, benar. Cuman di masalah hadis ada yang lebih
imam daripada dia seperti Ahmad, Ishaq bin Rahuya, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Jelas? Imam Ahmad rahimahullah, dia imam di sunnah. Dia hafalannya 1000 hadis. 1000 hadis. Tahu Pak? 6 nolnya. Nol pertama 1000. Nol kedua, yang 3 kedua 1000. Jadi 1000 hadis. Ya, itu bahasa kitab, Pak. Tidak ada sejuta dalam bahasa Arab. Iya, riwayatnya inna abaka, kata Abu Zur'ah kepada anaknya Abdullah, biyahfadhu alfi hadis. Ayahmu hafal 1000 hadis. Iya, saya tidak mau merubah-rubah. Nah, jelas Pak, 1000 hadis. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi dipikir dia harus mengakui kedikdayaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia sendiri mengakui. Tapi Imam Malik rahimahullah di masanya dia imamnya fikih. Dia imamnya yang paling tahu hadis di masanya. Makanya Al-Baji punya alasan kenapa kalau kalian mesti taklid, jangan ragu memilih Imam Malik. Sebab dalam masalah kita ini nanti, dalam masalah kita nanti, masalah ini, saya pun cenderung memilih Imam Malik karena pendapatnya mendamaikan dua kutub yang bertentangan. Imam Ahmad memilih riwayat Aisyah dan Anas, yaitu Nabi SAW memerintahkan jemaah yang salat berdiri dengan imam yang duduk untuk duduk, karena harus mengikuti imam. Sekarang imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah memilih riwayat Urwah yang mursal, kemudian nanti dikuatkan dengan riwayat dari Aisyah juga musnad, tapi di sana ada masalah sedikit. Kemudian riwayat Ibrahim An-Nakhai yang juga mursal, untuk bahwa imam bila tidak sanggup berdiri, makmum sanggup berdiri, maka setiap orang salat berdasarkan kesanggupannya masing-masing. Karena hukum asalnya salat itu berdiri bagi yang sanggup. Sekarang imam tidak sanggup, dia dapat rukhsah. Makmum sanggup, dia tak dapat rukhsah. Dengan makna, bila imam salat duduk karena tidak sanggup, maka makmum. Saya ulang. Pendapat pertama, berdasarkan riwayat Anas dan Aisyah, bahwasanya Nabi salat duduk, jemaah disuruhnya duduk. Artinya, bila imam tidak sanggup berdiri, kan ada rukhsah salat duduk. Kan di awal sudah saya bilang, kalau dia sanggup berdiri, dia salat duduk juga, biarkan dia salat sendiri. Nah, tapi kalau dia tidak sanggup berdiri, nah bagaimana posisi makmum yang sanggup berdiri? Kalau mengikut riwayat pertama, tetap duduk. Rukhsah imam baginya rukhsah. Karena imam dapat rukhsah, dia ikut dapat rukhsah menurut riwayat yang pertama. Sekarang ini yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Az-Zahiri. Demikian juga sebagian dari ulama hadis. Kemudian riwayat kedua, dasar hadis Urwah yang baru kita bacakan, bahwa Abu Bakar tetap solat berdiri. Nabi yang jadi imam solat duduk. Jemaah yang sanggup berdiri tetap berdiri. Jelas? Dan ini terjadi di saat Nabi sakit menjelang meninggal. Berarti di akhir-akhir. Kalau tadi masih di pertengahan. Mana yang terakhir di antara dua hadis? Ini. Amalan terakhir Nabi di antara dua amalan itu yang ini. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih pendapat yang kedua. Karena dia yang terakhir dilakukan Nabi SAW dalam solatnya dalam keadaan sakit. Di mana Nabi tidak menyuruh jemaah untuk duduk. Jelas? Nah, jelas ya? Kalau jelas selesai kita.
Kan targetnya supaya jelas. Sampai di situ baru jelasnya ya. Baik, kaum muslimin wa muslimat. Wa bihi ya'khudhu Syafi'i. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman perawi kitab ini dari gurunya Imam Asy-Syafi'i. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan seperti itu pula dalam kitabnya yang lain seperti dan Ikhtilafu Al-Hadis. Nah, ini pilihan imam kita Asy-Syafi'i, bahwa bila imam tak sanggup berdiri, maka dia sholat duduk. Dan jemaah yang sanggup tetap sholat menurut kesanggupannya, yaitu duduk. Berdiri aja sanggup, apalagi duduk. Tetap berdiri. Tidak boleh duduk kecuali yang memang punya halangan seperti yang terjadi pada imam. Wa bihi ya'khudhu Syafi'i. Berdasarkan hadis Urwah ibn Zubair yang mursal tadi. Kita sedang mendeteksi hadis yang mursal tadi ya. Cukup tidak syarat untuk diamalkan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kita kita lihat lagi dari siapa Imam Malik menceritakan, an Hisham bin Urwah. Dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah dalam penilaian ulama hadis termasuk rawi thiqah. Rawi thiqah. Apalagi riwayatnya di sini dari ayahnya, Urwah ibn Zubair. Dia adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Jadi orang terbesar ya di masa tabi'in, di antara perawi hadis dan di antara ulama fikih. Nah, sekarang kalau kita lihat sanadnya sahih atau tidak? Sahih? Masya Allah. Tuan-tuan sudah jadi ahli hadis. Masya Allah bisa menilai sanad. Sanadnya sahih. Malik masyhur. Hisham thiqah. Urwah thiqah. Thiqah ya, bukan wang siko. Thiqah nam. Berarti sanadnya sampai ke Urwah yang merupakan mursil, yang meriwayatkan hadis mursal itu sahih. Ini syarat pertama oleh Imam Asy-Syafi'i dan diikuti setelahnya oleh para ulama mustalah hadis. Pada umumnya ulama mustalah hadis setelahnya mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i mengamalkan hadis mursal dengan syarat ini. Di antara syarat yang disebutkannya, yang kedua adalah syaratnya adalah diriwayatkan dari jalan lain selain sanad ini, yang juga sahih, baik mursal ataupun musnad. Baik mursal artinya terputus guru sahabat, ataupun musnad disebutkan sahabatnya. Maka beliau menyebutkan qala wa zakara Ibrahim An-Nakhai, dan disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Siapa Ibrahim An-Nakhai? Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, faqih min fuqaha'il Kufah di masanya. Thiqah, faqih. Berarti sahih sampai di sini ya? Baik. Anil Aswad ibn Yazid, dari Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Ini juga ulama fikih di masa tabi'in. Murid besar Imam Abdullah bin Mas'ud, murid besar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-Aswad ibn Yazid An-Nakhai. An Aisyah, dari Aisyah zauji Rasulullah SAW, istri Nabi SAW, wa Abi Bakrin, dari Rasulullah dan juga dari Abu Bakar. Cuman masalahnya Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Ibrahim An-Nakhai. Siapa perantara antara keduanya? Kan terputus lagi sanadnya nih. Maka Imam Abu Nuaim menyebutkan, Imam Abu Nuaim menyebutkan di riwayat yang lain bahwa perantara di antara mereka berdua itu adalah Yahya ibn Hassan. Yahya ibn Hassan Al-Misri. Dan ini rawi juga thiqah. Walhamdulillah, dengan demikian riwayat yang tadi Urwah yang mursal dikuatkan oleh riwayat ini yang musnad. Yang musnad. Maka berkata Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, ini riwayat sahih muttafaqun ala sihhatihi. Disepakati oleh ulama kesahihan sanad yang seperti ini. Dengan demikian selamatlah dalil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bab ini. Cuman masalahnya dia berhadapan dengan Imam Ahmad dalam masalah ini.
Imam Ahmad mengatakan tidak dinasakh. Karena beliau melihat hadis ini mursal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dinasakh. Sebab walaupun mursal tapi dikuatkan oleh riwayat lain yang sebagiannya mursal, sebagiannya musnad. Jelas kaum muslimin, yaitu anna nabi mithl hadis Urwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qa'idan, seperti hadis Urwa yang mursal tadi. Nabi salat duduk, wa Abu Bakrin qa'iman. Abu Bakar salat berdiri. Yusalli bi salatin Nabi, dia salat mengikut Nabi, wa hum wara'ahu qiyaman, dan jemaah di belakangnya salat dalam keadaan berdiri. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ini pendapat qala falamma kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi qa'idan, tatkala dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sakit menjelang meninggal dalam keadaan duduk, wan nasu khalfu qiyaman, diikuti oleh jemaah dalam keadaan berdiri, istadlalna, menjadi dalil bagi kita ala anna amrahun nasa bil julusi fi saqtat min al-faras, bahwa perintah Nabi jemaah di belakangnya untuk duduk pada saat dia terjatuh dari kudanya, qabla maradhi allazi mata fihi, terjadi sebelum kasus dia salat di sakit terakhir. Artinya hadis tentang perintah Nabi bagi jemaah yang salat di belakang imam yang salat duduk itu lebih dulu. Sedangkan hadis ini di mana Nabi salat duduk, jemaah salat berdiri, ini yang terakhir. Maka kaidah mengatakan bila bertentangan hadis yang pertama lebih awal dengan hadis yang datang terakhir dan tidak bisa dipadukan, dikompromikan, maka berlaku adalah an-nasikh wal mansukh. Yang pertama dinasakh, yang kedua jadi penasakh. Berarti menurut Imam Syafi'i ini dinasakh, atau itu afwan, apa katanya, fakana salatu fi maradil ladzi mata fihi qa'idun nas wal khalfu qiyaman, maka hadis yang menunjukkan salatnya di sakit menjelang meninggalnya dalam keadaan duduk dan jemaah berdiri di belakangnya, menasakh li ayyajlisan nasu julusul imam, menasakh hukum wajibnya makmum duduk karena imam duduk. Ini pendapat imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa kana fi dzalika dalilun, pada kejadian itu juga terdapat dalil, bima ja'at bihi sunnah, yang terdapat dalam sunnah. Apa itu? Wa ajma' alaihin nas, dan juga ijma'nya seluruh ulama, min anna salata qa'iman, bahwa sesungguhnya salat dalam keadaan berdiri, idza ataqahal musalli, bila orang salat sanggup untuk berdiri, wa qa'idan idza lam yutiq, dan duduk bila dia tidak sanggup berdiri. Ini ijma'. Wa an laysa lil mutiqil qiyama, dan tidak boleh bagi orang yang sanggup berdiri munfaridan ayusalli qa'idan, tidak boleh dia salat dalam keadaan duduk. Jadi kalau antum bapak salat sendiri sanggup berdiri, boleh salat duduk? Enggak. Ini ijma'. Kenapa dia bilang salat sendiri? Karena di salat jemaah ada khilaf. Tidak paham. Imam Syafi'i katakan yang mendukung dalil saya bahwa dinasakh, sebab satu, sunnah menghukum, dalam sunnah menghukum bila seseorang sanggup berdiri, dia mesti sholat berdiri, tidak boleh duduk. Ini hukum asal, dia kembalikan hukum asal. Dan juga ijma' seluruh ulama, siapa yang sanggup berdiri tidak boleh sholat duduk. Kapan? Salat sendiri. Karena yang terjadi ijma' di salat sendiri. Kalau salat jemaah ada khilaf. Nampaknya dia agak berat nih nampaknya. Kita sambung besok. Enggak bisa sekarang. Besok. Iya, biar jelas. Kita sambung besok aja ya. Ya berat nampaknya. Tapi sudah mulai paham nampaknya ya, insyaallah. Insyaallah kita sambung besok. Kaum muslimin dan muslimat yang mati. Ijma' terjadi bahwa salat sendiri bagi yang sanggup berdiri tak boleh duduk. Tapi tidak terjadi ijma' bila salat berjamaah. Karena tadi riwayatnya ada dua. Bila imam duduk, riwayat yang pertama mengatakan jemaah atau dari riwayat Aisyah yang lain yang mengatakan bahwa Nabi di akhir umurnya menjelang meninggal, makmum berdiri, dia sholat duduk,
Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika ada ini terjadi khilaf. Makanya di antara sebab khilaf yang disebutkan oleh ulama adalah yang satu sampai dalil kepadanya, yang satu tidak sampai. Sah? Maka terjadi khilaf. Atau yang satu memahami nasakh, yang satu memahami tidak nasakh. Jelas? Dan maka terjadi khilaf. Imam Ahmad tidak ada nasakh ada bangnya. Nah, kan itu dia bilang, Syafi'i bilang, tengok dah dia angkat kan, tengoklah katanya. Ini dia terakhir itu lebih awal. Tidak mungkinlah. Ya ini sah juga dua-duanya. Itu jelas ya? Nah, sebab Imam Ahmad ketika mesti mengatakan duduk, tidak boleh dia berdiri. Imam Syafi'i ketika mengatakan boleh berdiri, tidak boleh dia duduk. Tidak boleh dia duduk. Bertentangan dua-duanya. Makanya kita perlu penengah. Insya Allah kita panggil kembali gurunya Imam Malik rahimahullah. Insya Allah besok. Insya Allah besok kita panggil Imam Malik gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali setelah pariwara, setelah kita istirahat sepekan. Insya Allah pekan depan dengan izin Allah SWT. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.